Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Misriatus Sada dengan nomor NIM 060203200038. Di sini saya mahasiswa dari semester 4 yang akan membuat video mengenai peran tugas dan tanggung jawab dari auditor eksternal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah auditing pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Salim. Baik, sebelum saya memasukkan kepada tema peran dan tugas tanggung jawab dari auditor eksternal, di sini saya akan menjelaskan apa itu auditor eksternal. Audit adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditor untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji. Auditor eksternal adalah audit profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pengguna dari informasi keuangan perusahaan seperti investor, agen pemerintah, dan umum bergantung pada auditor eksternal untuk menghasilkan informasi yang tidak biasa dan independen. Lalu, untuk mengenai pembahasan dari tema yang saya ambil, saya akan menjelaskan pengertian audit eksternal, peran audit eksternal, dan juga tugas dan tanggung jawab audit eksternal. Di sini ada pengertian dari audit eksternal menurut Messier, yaitu Certified Accounting Public Firms. Disebut juga auditor eksternal atau auditor independen. Akuntan ini bertanggung jawab atas pemeriksaan dan mengauditkan laporan keuangan organisasi yang dipublikasikan dan memberikan opini atas informasi yang diauditnya. Jadi, seorang auditor eksternal ini bisa berpraktek sebagai pemilik tunggal maupun non-publik. Standar audit membatasi jenis jasa audit yang lain dapat diberikan oleh seorang auditor eksternal kepada klien audit laporan keuangan yang merupakan perusahaan publik. Setelah saya menjelaskan pengertian dari audit eksternal, selanjutnya saya akan menjelaskan peran dari audit eksternal. Audit eksternal ini berperan penting serta mempunyai kepentingan bersama dalam hal efektivitas organisasi dan memiliki pengetahuan luas seputar dunia bisnis, industri, dan juga risiko yang akan dihadapi perusahaan atau organisasi. Audit eksternal ini adalah sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen. Kegunaannya untuk membantu badan mencapai objektif tujuan dengan sistematis dengan pendekatan terperinci dalam menilai dan meningkatkan efektivitas dan risiko manajemen, kontrol, proses, dan juga badan organisasi. Audit eksternal ini mempunyai peran sebagai perantara. Nah, peran secara realnya itu auditor eksternal bisa mencegah terjadinya hal-hal yang seperti menyimpang atau keadaan keuangan. Nah, auditor internal dan auditor eksternal ini saling berhubungan dan juga adanya kerjasama yang baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, kalau terjadi penyimpangan, segera diambil solusinya agar laporan keuangan ini tidak mengikuti ketetapan yang telah ditentukan dan juga dapat segera diperbaiki untuk mencegah terjadinya kecurangan yang berujung. Untuk yang terakhir yaitu tugas dan juga tanggung jawab auditor eksternal. Tugas dari auditor eksternal ini yang harus dilakukan dan juga harus dijalankan. Yang pertama, memberikan opini atas laporan yang telah dikerjakan. Jadi kita itu setelah mengerjakan laporan itu kita memberikan pendapat dan juga mungkin dijelaskan secara rinci. Dan juga yang kedua yaitu review dilakukan secara tahunan, yaitu setiap tahun kita harus mereview dari apa yang kita laporkan. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku menurut PSAK dan juga SAK. Dan yang terakhir, audit eksternal ini harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan kerja profesional dalam melakukan audit. Menurut Mulyadi, itu ada beberapa tanggung jawab auditor, yaitu yang pertama, tanggung jawab auditor yaitu mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan,
meliputi mendeteksi dan melaporkan adanya suatu tindak kesalahan dan juga kecurangan. Jadi tanggung jawab auditor itu misalnya kita harus melaporkan kekeliruan, atau misalnya dalam laporan keuangan itu terdapat suatu kesalahan dan juga mungkin ada kecurangan. Yang kedua yaitu tanggung jawab untuk menemukan pelanggaran hukum oleh klien, meliputi mendeteksi adanya tindakan kekeliruan dan kecurangan. Yang ketiga, tanggung jawab mempertahankan sikap independen, meliputi mempertahankan sikap mental independen itu. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, meliputi mengingat adanya suatu tindak kesalahan dan juga kecurangan. Jadi tanggung jawab auditor itu misalnya kita harus melaporkan kekeliruan, atau misalnya dalam laporan keuangan itu terdapat suatu kesalahan dan juga mungkin ada sikap mental independen itu. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, meliputi Audio Jungle.